Saya akan memberikan penjelasan tentang apa isi bab 1 atau pendahuluan. Pada subbab latar belakang diuraikan antara lain tentang perkembangan desa selama ini, hal-hal yang pokok saja. Misalnya saat ini desa kita kondisinya, infrastrukturnya bagaimana, pendidikannya bagaimana, kemudian pemerintahan desanya bagaimana. Kita akan menguraikan tentang perkembangan desa selama ini. Kemudian juga tantangan desa ke depan itu harus seperti apa. Ini diisi secara ringkas saja Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang subbab B itu adalah dasar hukum. Isinya adalah peraturan perundang-undangan, diurutkan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah yang terkait dengan perencanaan pembangunan desa, dan juga peraturan desa. Jadi nomor 1, nomor 2 itu pasti undang-undang dulu. Ada undang-undang tentang pemerintah daerah, undang-undang tentang desa, kemudian PP yang mengatur tentang desa, kemudian Perda, kemudian Perdes. Dasar hukum ini harus sama dengan yang ditulis di rancangan peraturan desa tentang RPJMDes nanti. Tetapi kalimat lembaran negara, lembaran daerah, berita daerah itu dihilangkan. Karena ini dalam RPJMDes ini adalah redaksinya tidak memakai kalimat lembaran negara, lembaran daerah, dan sebagainya. Tetapi kalau di Raperdesnya, kalimat lembaran negara, lembaran daerah tetap harus tercantum. Kemudian subbab yang C adalah maksud dan tujuan. Ini bisa mengambil dari peraturan Bupati nomor 46 tahun 2016 seperti yang kami sampaikan tadi di depan. Berikutnya bab 2. Bab 2 berisi profil desa. Subbab yang pertama adalah kondisi desa. Kondisi desa ini dilihat dari geografi, antara lain posisi geografis, luas desa, batas desa, dan topografinya. Kemudian yang kedua dilihat dari demografinya, antara lain jumlah penduduk berdasarkan pembagian dusun, RT, RW, dan juga menurut jenis kelamin atau juga kepadatan penduduk. Kemudian yang ketiga dilihat dari keadaan sosialnya, antara lain jumlah penduduk berdasarkan pendidikannya, jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama, gambaran sarpras tempat ibadah, sarpras pendidikan, sarpras kesehatan, sarpras kesenian, budaya, pemuda, olahraga, dan hal-hal lain yang menonjol di desa masing-masing. Kemudian juga nilai-nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal yang berkembang di desa masing-masing. Juga gambaran tentang kondisi kemiskinan yang ada di desa. Berapa masyarakat miskinnya, berapa rumah tangga miskinnya, bagaimana analisis terhadap data kemiskinan daerahnya, bagaimana persebaran masyarakat miskinnya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi ini antara lain adalah jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, kemudian data, jenis, dan sarpras ekonomi, misalnya pertaniannya bagaimana, perkebunannya bagaimana, potensi perikanan dan masalahnya, peternakan, industri, dan perdagangan. Juga bagaimana tentang lembaga ekonomi desanya, BUMDes, mungkin juga ada BUMDesma, mungkin ada lembaga ekonomi yang lainnya, baik lembaga ekonomi desa maupun lembaga ekonomi masyarakat. Mungkin di situ ada UP2K dan sebagainya.
Kemudian yang kedua adalah, yang terakhir adalah kondisi infrastruktur dan lain-lain. Jadi profil desa ini adalah merupakan kondisi geografi, demografi, dan keadaan sosial serta keadaan ekonomi. Saya berharap tidak ada profil desa yang kita susun langsung dimasukkan di bab 2. Jadi ini adalah menarasikan Bapak Ibu semuanya, menarasikan kondisi desa dilihat dari keadaan geografi, demografi, keadaan sosial, dan sebagainya. Kemudian yang subbab B-nya adalah kondisi pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu yang digambarkan bagaimana kondisi pemerintah desanya, kades dan perangkat desanya, serta BPD-nya. Dilihat dari pendidikannya mungkin, dilihat dari kinerjanya mungkin, dilihat dari sarana prasarananya. Kemudian juga di sini bisa menggambarkan tentang kondisi keuangan desa. Antara lain adalah data perkembangan APBDes 5 tahun terakhir. Bagaimana sumber pendapatannya, kemudian estimasi pendapatan desa 6 tahun ke depan. Dan saya berharap kita bukan hanya mengandalkan bantuan keuangan dari kabupaten, provinsi maupun pusat, ataupun dana desa atau ADD, tetapi bagaimana kita bisa mengestimasi pendapatan asli desa dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa. Misalnya dengan adanya BUMDes, maka berapa persen harus meningkatkan pendapatan asli desa. Mungkin ada desa wisata, mungkin ada pasar desa, dan sebagainya. Kami berharap semuanya harus bisa berkontribusi meningkatkan pendapatan asli desa 5 tahun ke depan. Kemudian juga menggambarkan dalam bab ini atau dalam subbab kondisi pemerintahan desa ini bisa menguraikan atau menggambarkan atau mendeskripsikan tentang aset-aset dan kekayaan desa yang ada dan bagaimana pengembangannya. Bagaimana optimalisasi aset dan kekayaan desa ini dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam sebab ini juga harus digambarkan, harus dideskripsikan tentang lembaga kemasyarakatan desa yang ada. Antara lain data tentang LPMD, PKK, Karang Taruna, Satgas Linmas, RT, RW, dan Posyandu. Saya berharap sudah ada peraturan desa yang mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa. Berapa RT, berapa RW, itu harus dituangkan dalam peraturan desa. Bukan hanya sekedar SK ketua atau pengurus RT. Kami berharap bukan hanya ada SK ketua RT, ketua RW, tetapi juga harus ada peraturan desa tentang lembaga kemasyarakatan desa. Apa itu LPMD? Tugasnya apa LPMD? LPMD adalah lembaga kemasyarakatan desa yang membantu pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. PKK adalah merupakan partner pemerintah desa atau lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu pemerintah desa dalam peningkatan pemberdayaan keluarga. Kalau Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan desa atau partner kerja pemerintah desa yang bertugas memberdayakan dan meningkatkan kapasitas pemuda. Kalau Satgas Linmas adalah lembaga kemasyarakatan desa yang membantu pemerintah desa dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Sedangkan RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas membantu pemerintah desa dalam administrasi
kependudukan. Sedangkan Posyandu, Pos Pelayanan Terpadu, adalah lembaga kemasyarakatan desa yang membantu pemerintah desa dalam melakukan pembinaan kehidupan masyarakat atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mulai dari bayi balita. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya untuk bab 3, yaitu pengkajian keadaan desa. Subbab A adalah prioritas masalah. Antara lain atau sekurang-kurangnya berisi tentang narasi masalah yang ada di desa dari hasil PKD, pengkajian keadaan desa, atau menarasikan masalah yang diambil dari form F.1.3.3. Misalnya, masalah di desa tersebut adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup sehat dan bersih, misalnya seperti itu. Masalah-masalah hasil pengkajian keadaan desa ini dinarasikan bukan dalam bentuk tabel, tetapi dinarasikan dalam suatu kalimat. Kemudian yang B, potensi. Ini adalah narasi yang berisi tentang potensi yang ada di desa dari hasil pengkajian keadaan desa, atau menarasikan potensi yang diambil dari form F.1.3.3. Jadi potensi ini dinarasikan, bukan hanya sekedar bentuk tabel. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, kita masuk pada bab 4, yaitu visi dan misi. Visi dan misi ini adalah merupakan visi dan misi desa yang menjabarkan visi dan misi kepala desa terpilih. Jadi bukan hanya persis sama plek dengan visi dan misi kepala desa terpilih, tetapi visi dan misi ini adalah visi dan misi desa yang menjabarkan visi dan misi kepala desa terpilih dengan memadukan atau menyelaraskan dengan hal-hal yang sudah kami jelaskan tadi di depan. Jadi visi desa ini adalah menggambarkan kondisi desa yang diharapkan pada akhir perencanaan. Visi ini adalah cita-cita. Visi RPJMDes ini adalah merupakan kesepakatan bersama yang disusun oleh para pemangku kepentingan pembangunan dengan memperhatikan visi calon kepala desa terpilih dan filosofi dasar RPJMDes. Sedangkan misi adalah rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalau visi ini menggambarkan kondisi atau cita-cita yang diharapkan pada akhir perencanaan, kalau misi ini adalah merupakan upaya atau tindakan untuk mewujudkan visi. Visi ini misalnya seperti visi Kabupaten Temanggung, terwujudnya masyarakat Temanggung yang tentrem, marem, dan ganteng. Terwujudnya. Jadi visi ini lebih tepat dengan kata-kata terwujudnya, tercapainya, atau boleh langsung misalnya desa yang tentrem, marem, ganteng misalnya, atau terwujudnya desa yang damai dan sejahtera, atau terwujudnya desa yang sejahtera dan mandiri. Bukan pakai kata-kata me. Kalau me ini adalah suatu
tindakan atau upaya yang akan dilakukan. Jadi visi ini adalah merupakan kondisi yang akan dicapai. Sedangkan misi ini adalah upaya atau langkah-langkah atau tindakan untuk mewujudkan visi. Contohnya di Temanggung. Visi terwujudnya masyarakat Temanggung yang tentrem, marem, dan ganteng. Misi ini adalah upaya untuk mewujudkan tentrem itu bagaimana? Untuk mewujudkan marem itu bagaimana? Untuk mewujudkan ganteng ini bagaimana? Dan dalam visi ini juga harus diartikan. Misalnya terwujudnya masyarakat Temanggung yang tentrem. Tentrem itu apa sih? Diuraikan. Marem itu apa maknanya? Diuraikan. Ganteng itu apa maknanya? Diuraikan. Kalau desa ini mempunyai visi, terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera. Mandiri itu apa? Diuraikan. Boleh mengambil dari kamus, boleh mengambil dari Google, juga boleh mendeskripsikan sendiri. Sehingga kata sejahtera ini, ruang lingkupnya seperti apa? Itu adalah merupakan batasan. Kemudian sejahtera ini yang seperti apa? Itu juga diuraikan Bapak Ibu semuanya dalam bab ini. Nah, kemudian misi. Misi Temanggung mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berbudaya. Jadi merupakan rumusan tindakan. Mewujudkan manusia yang berkualitas, yang berkarakter, berakhlak, dan berbudaya. Kemudian misi yang kedua adalah mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan. Misi yang ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Kalau kita lihat, misi yang pertama ini terkait dengan pembangunan manusia. Misi yang kedua, pembangunan ekonomi. Misi yang ketiga adalah tata kelola pemerintahannya. Jadi bagaimana untuk mewujudkan visi Temanggung yang tentrem, marem, ganteng ini, maka harus dilakukan peningkatan kualitas pembangunan manusianya. Kemudian peningkatan kualitas pembangunan ekonomi, dan juga harus ditingkatkan tata kelola pemerintahannya. Kemudian bab yang kelima adalah strategi, kebijakan, dan program. Apa itu strategi? Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi. Arah kebijakan adalah wadah beberapa program yang mempunyai outcome sejenis atau hampir sama. Outcome itu manfaat Bapak Ibu semuanya. Jadi arah kebijakan ini adalah merupakan wadah beberapa program yang mempunyai manfaat sejenis atau hampir sama. Sedangkan program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Barangkali kalau kita mencermati apa arti atau definisi, kita akan sulit untuk menuangkan dalam satu kalimat. Tetapi barangkali saat ini kami akan memberikan contoh. Tadi saya katakan strategi adalah langkah-langkah strategis terobosan untuk mewujudkan visi dan misi yang berisi kebijakan atau program-program indikatif. Contoh bahasa strategis atau kalimat strategis. Mengoptimalkan fungsi pelayanan online dalam pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Ini untuk daerah Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian menyelenggarakan koordinasi lintas desa
dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, menyelenggarakan kerjasama dengan pihak swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur desa, kemudian meningkatkan pembangunan tingkat dusun dengan melibatkan swadaya masyarakat, mengoptimalkan peran Gapoktan dalam meningkatkan produksi pangan. Ini contoh Bapak Ibu semuanya, contoh strategi. Kemudian arah kebijakan RPJMD Kabupaten. Sebagaimana telah saya sampaikan di depan, bahwa rencana pembangunan jangka menengah desa harus selaras dengan RPJMD Kabupaten. Maka dalam membuat arah kebijakan, kita juga harus melihat arah kebijakan RPJM Kabupaten. Arah kebijakan RPJM Kabupaten tahun 2020 adalah percepatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, dan pengurangan kemiskinan dengan prioritas penguatan ketahanan pangan, kemudian penguatan daya saing ekonomi dan pariwisata daerah, kemudian penguatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan yang keempat adalah percepatan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, desa juga bisa membuat prioritas arah kebijakan dalam penguatan ketahanan pangan yang ada di desa, melalui penguatan lumbung desa misalnya, kemudian penguatan pariwisata desa, yaitu dengan penguatan atau pengembangan desa wisata atau wisata yang ada di desa. Kemudian juga dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, desa juga bisa melakukan penguatan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup melalui berbagai program dan kegiatan, dan juga percepatan penanggulangan kemiskinan. Kami berharap bisa melakukan komunikasi, diskusi dengan tim penanggulangan kemiskinan yang ada di tingkat desa, dengan mengkaji atau menganalisis kebutuhan desa sesuai dengan analisis data kemiskinan yang ada. Selanjutnya arah kebijakan tahun 2020-2021 Kabupaten Temanggung adalah pemerataan pembangunan wilayah dan pelestarian lingkungan hidup. Desa bisa membuat arah kebijakan yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup atau dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan sampah dan sebagainya. Kemudian arah kebijakan tahun 2022 yaitu pemantapan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, desa juga bisa melakukan arah kebijakan terkait dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang ada di desa, sehingga bisa mewujudkan desa yang maju, desa yang sejahtera. Selanjutnya, arah kebijakan yang tahun 2023 adalah peningkatan kapasitas daya saing daerah. Desa juga melakukan kegiatan, melakukan arah kebijakan atau merumuskan arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan kapasitas daya saing desa. Berikutnya kami sampaikan arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah periode kelima tahun keempat 2020-2025. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa RPJMDes ini tahun 2020 sampai 2026. Sedangkan RPJMD Kabupaten ini 2018 sampai dengan 2023. Sehingga RPJMDes ini harus mengacu pada RPJMD sampai pada tahun 2023. Sedangkan untuk tahun 2024 sampai 2026 mengacu pada arah